Kenapa kita tiap kali berdoa, habis berdoa dalam nama Yesus? Yohanes 16 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya padamu dalam namaku. Maka kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa arti berdoa dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus artinya atas jasa Yesus, doa saya sampai kepada Allah. Bapa kami di surga. Tapi kalau Yesus tidak ada, doamu tidak pernah sampai pada Bapa di surga. Maka berdoa itu perlu disadari, didasarkan pada sebuah kesadaran. Doa saya sampai ke surga didengar Bapa karena ada Yesus sebagai jembatan. Jadi bukan hanya soal diri saya sampai surga karena Yesus, tapi doa saya sampai didengar itu karena Yesus. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, waktu mereka berdoa, doanya sampai kepada Bapa? Tidak. Tapi kalau memang doa mereka tidak sampai kepada Bapa, lalu waktu mereka berdoa, mereka dapatkan apa yang mereka minta, mereka dapat dari siapa? Kalau memang tidak dari Bapa, pertama dari setan. Setan yang mengabulkan doa. Sampai batas tertentu setan bisa. Ingat, setan pernah ngomong kepada Yesus, lihat seluruh kerajaan dunia ini, kalau engkau sujud menyembah aku akan kuberikan padamu. Sampai batas tertentu setan bisa. Tapi kedua, bisa Tuhan yang melakukan. Bukan karena dia sudah percaya, tapi dia orang pilihan Tuhan yang nantinya misalnya melalui doa itu ternyata dia ditarik untuk menjadi beriman. Tapi kalau orang itu bukan orang pilihan sama sekali. Ingat ya, orang pilihan itu ada dua. Orang pilihan yang sudah ditarik, itu yang jadi percaya. Kedua, orang pilihan yang belum ditarik, itu masih agama lain. Masih kafir misalnya, masih ateis. Tapi kalau dia orang pilihan, satu hari Tuhan akan panggil dia. Nah, untuk orang pilihan yang belum dipanggil, Tuhan bisa mengabulkan doanya walaupun dia belum percaya Yesus sebagai cara untuk memanggilnya. Tapi bagi orang yang non pilihan sama sekali, memang tidak bisa doanya sampai. Sudah tidak percaya Yesus, lalu bagaimana doanya bisa sampai ke surga? Tidak bisa. Jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kenaikan Kristus ke surga. Jikalau dia tidak ke surga, kita tidak bisa datang pada Allah. Doa kita pun tidak sampai. Tapi dengan dia di surga, lalu dia jadi imam, jadi pengendara, maka kita bisa datang tiap saat kepada Allah. Baik untuk diri kita sendiri, keselamatan kita, maupun untuk doa-doa kita. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua
dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.